Aku butuh bantuanmu sekarang, bisa luangkan beberapa menit? Pura-pura jadi pacarku. Dia pacarku. Aku. Duan Tianlang. Kamu kenal dia? Siapa namanya? King Chen. Ah, Namanya King Chen. Aku juga umumkan di mukanya. Kedaulatanku. Dia pacarku. Maaf, buka. Bajingan. King Chen, kamu gila? kamu kenal cewek gila ini? Tentu, kami teman baik. Sepasang orang gila. Kamu berhenti di sana. Kamu berhenti di sana. Mau ngapain sih? Lagi ngapain? Apa hubunganmu sama dia? Aku sama dia. Gak ada hubungan sama sekali. Terus dia ngapain gitu? Muka aku dicium sama kamu. Dia sakit jiwa. Ya cepetan bilang, sebenarnya apa hubunganmu sama dia? Oke, nenek. Aku jelasin pelan-pelan. Ya? Oh, gitu. Kenapa dari tadi gak bilang? Bikin aku cemas lama banget. Tapi kayaknya, kamu salah paham. Tianlang masih di Amerika pas hari kejadian. Sopirnya bukan dia. Siapa dong? King Chen udah lama pergi. Sama Nenek Su. Bukannya lebih bagus? Jangan diterusin lagi. Bukannya dulu paling benci? Dia orang yang gak tanggung jawab. Gimana bisa suruh aku nyerah? Nyari si jahat itu? Ya sudah, silakan cari kalau mau. Tapi aku peringatkan kamu. Setelah ini, kamu tidak boleh ganggu Tianlang lagi. Di mana barang bawaanmu? Barang bawaanku, Cepetan. 1000 buat kamu. Eropa seru nggak? Cuma orang-orang tua aja. Bangunan-bangunan tua. Semuanya kelihatannya sama. Aku lihat kamu ada pacar. Surga ada di mana-mana. Kita teman. Aku belum dengar aku mau nikah. Datang aja ke pesta pernikahannya nanti. Kamu beneran setuju? Papamu yang atur. Kalau nggak, ada pilihan lain? Oke, aku nggak ganggu kerjaanmu lagi. Lain kali kita ngobrol lagi. Aku kasih tahu ya. Telepon internasional mahal. Aku hubungi lagi pas udah balik ke Cina. Ada apa sama Shan Shan? Mereka peluk, cium, sama besar-besaran. Dia bahkan tarik aku samping dan bilang, di mana daftar nikah? Itu gila banget. Gila. Ngapain pura-pura pangeran? Mobil tua aja dipakai buat pamer. Suatu hari Lang, nikahin Shan Shan. Udah, Zua King. Ayo lanjutin. Aku mau kamu turun dari bus. Oke, aku nggak ngomong lagi. Jangan marah. Badan dan wajahnya bagus. Kekayaan bersih. Perlu diperkirakan. Aku potong kuenya buat kamu. Kok tiba-tiba baik banget sama aku? Aku tersanjung. Pas aku lagi patah hati. Kamu salah ada aku. Ngobrol bikin rileks. Anggap aja ini balas budiku. Apa ini artinya kau punya perasaan padaku? Kau belum menyerah padaku? Siap. Aku siap naik taksi. Terima kasih sudah ada untukku saat aku susah. Tetaplah di sisiku. Jadi liburannya berakhir hari ini. Formulir ini akan kusimpan sebagai kenang-kenangan.
Kenapa kau kembali? Jadikan serigala dan rubah. Kau pergi ke Prancis untuk jadi pemain jalanan. Tuangkan aku segelas air. Hari ini hari Minggu. Bagaimana kau tahu aku di sini? Apa aku tidak mengenalmu? Dasar nakal. Cuma untuk cari uang lembur. Buang-buang waktu di sini. Lagi sibuk apa? Lihat. Laci ini penuh. Informasinya aku tahu di sini. Rapikan. Pelaku yang kau sebutkan. Polisi sudah punya petunjuk? Aku sudah dapat petunjuk. Mobil sport merah itu muncul lagi. Kenapa ambil foto-foto ini? Sepertinya ini. Xiao Zhang ikut acara grup Shancheng. Diambil di pesta ulang tahun, kan? Mobil sport merah. Tidak mungkin kebetulan banget, kan? Tuan-tuan, Apa kita saling kenal? bisa kita duduk dan bicara? Kau butuh sesuatu dariku? 1 poin. Mobil yang sama. Berhenti di Hotel Cint. Parkiran bawah tanah. Sudah kukonfirmasi. Tentang foto ini. Aku penasaran apa yang kau pikirkan. Aku adalah pemilik mobil ini. Jelaskan identitas dan tujuanmu. Saya hanya melakukan ini untuk orang lain. Kalau begitu, ceritakan tentang orang yang minta tolong padamu. Apa yang dia inginkan? Keadilan dan penjelasan. Kalau begitu kamu harus serahkan foto ini ke polisi. Sebagai pengamat, saya tidak untuk bersikap rasional dan realistis. Jadi apa? Kamu mau beli foto? Hak apa yang saya punya? Walaupun foto ini tidak terlalu jelas, tapi masih bisa dikenali. Pengemudinya adalah seorang wanita. Karena kamu adalah pemilik mobil. Pengemudi pasti orang yang sangat dekat denganmu. Kamu mengancam saya. Saya sedang membahas ini denganmu. Karena saya juga tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan jika saya beli foto ini. Apa gunanya? Saya tidak percaya. Tidak ada arsip di sana. Kalau mau beli, saya akan hapus foto ini dari ponsel. Saya tahu aturannya. Kamu bisa tenang. Berapa yang kamu mau? 100.000. Kamu bilang berapa? 50.000. Tidak lebih dari itu. Saya butuh uang tunai. Beri saya 10 menit. Saya tidak menyangka kamu yang mengajak saya dulu. Saya bawa ke bengkel 4S dan sudah diperbaiki. Kamu mencuri mobil saya. Pasti sudah hancur. Tidak, saya tidak pernah menyetirnya.
Mobilmu. Shanshan. Jangan bohong lagi. Kamu tidak bisa menipu saya. Saya benar-benar tidak. Kamu yang memanggilku ke sini. Itulah sebabnya aku bertanya pertanyaan ini. Sinja, katakan yang sebenarnya, ya? Jalan, apa kamu ingatku? Apa sebenarnya aku bicarakan kamu? Bukannya kamu sudah mengatakan itu tadi? Benar-benar tidak. Aku sudah memeriksanya. Tanggal 24 Juli. Kamu pergi ke Singapura. Jika kamu tidak ada urusan lain, aku akan pergi. Katakan yang sebenarnya. Tanggal 23 Juli. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak ingat kejadian yang sudah selama itu. Apa kamu bisa lupa kesalahan yang kamu perbuat? Baiklah. Aku akan mengingatkanmu. Apa kamu ingat sekarang? Bukankah ini mobilmu? Shanshan. Pergi serahkan diri ke polisi. Melangkah diri gelap. Solusi untuk menyelesaikan masalah. Apa kamu ingat? Bukankah ini mobilmu? Shanshan. Pergi serahkan diri ke polisi. Melangkah diri gelap. Solusi untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu tidak berani pergi ke kantor polisi, aku akan pergi bersamamu. Aku sudah menanyakan informasinya. Pihak lain tidak mengalami luka parah. Selama kamu minta maaf dengan tulus. Bukan aku yang melakukannya. Sudah kukatakan itu bukan aku. Aku tidak bisa begitu adil. Mempercayakan urusan ini kepada adikku. Hanya kamu yang tahu. Dan bisa melakukannya dengan mudah. Orang luar yang masuk ke kamar adikku. Hanya kamu. Kamu masih juga mau mengakuinya. Kamu mencuri mobilku. Apakah kamu keluar? Bukan aku. Sudah kukatakan itu bukan aku. Ada apa dengan Shanshan? Kenapa kamu memanggilku ke sini dengan terburu-buru? Kak Sweking, akhirnya kamu datang. Kali ini aku benar-benar dalam masalah besar. Kamu harus bantu aku. Aku nggak sengaja. Cuma iseng sebentar. Tapi kamu jelaskan tahu aku. Apa yang terjadi? Hari itu aku bawa mobil Tianlang. keluar jalan. Aku nabrak orang. Apa? Shanshan, kamu nabrak orang? Aku nggak sengaja. Aku nyetirnya baik-baik aja. Katanya, nabrak mobilku. Aku nabrak mobilmu. Aku paham. Maksudmu kamu ketemu penipu tabrakan palsu? Kakak yang pura-pura penipu cuma pura-pura penipu. Mereka nabrak mobilku. Minta uang banyak dariku. Aku takut banget waktu itu. Jadi aku kasih mereka uang. Kok bisa gitu sih? Ketemu situasi kayak gini. Harusnya kamu lapor polisi dulu. Besok aku mau ke polisi. Ada rapat di Singapura. Kalau harus lapor polisi, Pasti ganggu jadwalku. aku mau. Kelas bisnis sekolah udah mulai. Walaupun aku nggak nabrak. Kalau ini bocor, papaku dan Shanshan, semuanya bakal kena dampak besar. Aku juga takut Tianlang benci aku. Pikirnya uang bisa selesaikan masalah. Ya udah selesaikan pakai uang. Kamu kebanyakan mikir. Itu malah untung buat si pelaku tabrakan palsu. Masalah utamanya sekarang. Jangan nggak tahu asalnya dari mana. Aku dapat foto. Dia yakin aku yang nabrak. Mereka juga mau aku ikut besok. Pergilah ke kantor polisi bersamanya untuk menyerahkan diri. Kakak, kamu harus menolongku. Aku difitnah. Tolonglah aku. Kenapa Tianlang tidak percaya pada orangnya sendiri? Jangan khawatir, Shanshan. Aku pasti akan menolongmu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan. Aku sedang memikirkan Shanshan. Lihatlah sendiri. Ini bukan Shanshan. Foto-foto tabrak lari. Ini jelas akibat kecelakaan yang direkayasa. Dari mana foto-fotonya? Aku beli dengan uangku sendiri. Bahkan kamu tertipu. Para penipu ini mengambil uang Shanshan saja tidak cukup. Shanshan memberi mereka uang. Kamu lihat, kalau bukan dia yang melakukannya. Kenapa dia harus memberi mereka uang? Kenapa kamu tidak bisa diajak bicara? Shanshan bertemu dengan penipu kecelakaan rekayasa. Mau bayar untuk belajar pelajaran. Siapa yang menjual fotonya padamu? Aku laporkan ke polisi untuk menangkapnya. Maksudmu? Orang yang menjual foto ini padaku. Dan orang yang kecelakaan. Mereka bekerja sama. Mereka semua pembohong. Pasti. Kalau tidak, kenapa mereka mengambil uangnya? Membahas berita lama. Para penipu ini tidak pernah puas. Berhasil sekali. Mau yang kedua kalinya. Oke, kalau begitu aku akan laporkan ke polisi. Tangkap semua penipu itu. Agar tidak ada masalah tak berujung nanti. Bibi Nan, Shanshan,
Aku sangat merindukan Bibi Nan. Aku juga merindukanmu. Kudengar kamu pulang beberapa waktu lalu. Kenapa tidak datang menemui Bibi Nan? Bukankah kamu sedang liburan? Kudengar kamu sudah kembali. Akan segera datang. Bibi Nan, ini hadiah yang kubeli untukmu. Kamu suka? Kamu menghabiskan banyak uang. Aku minta maaf. Topi ini bagus sekali. Bibi Nan, Aku juga beli hadiah untuk Tianlang. Boleh aku bawa ke kamarnya? Tentu saja boleh. siapa yang ambil fotonya? Dijual ke Tianlang. Aku harus menemukannya. Di mana tepatnya? Kalau tidak ketemu, kita bakal kena masalah besar. Kalau sampai ke kantor polisi, kita harus gimana? Walaupun bisa nutup langit, tapi pasti tidak bisa puaskan polisi. Kita jangan memperburuk keadaan. Shanshan, Bibi Nan, kamu ngapain? aku? Kok bisa bohong seperti itu? Barang-barang Tianlang. Kamu acak-acak untuk dia? Dia bakal marah. Bibi Nan, aku mohon. Tolong jangan bocorkan rahasia ini. Oke, jangan bilang ke Tianlang. Dia pasti marah. Aku tidak bilang mau kasih tahu dia. Tianlang, Ya sekarang, mereka sudah benci aku. Aku takut dia tahu. Dia sekarang cuekin aku. antara kamu dan Tianlang. Apa yang terjadi? Kalian pernah ketemu? Bibi Nan, tolong bantu aku. Tolong bantu aku mohon. Silakan duduk dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu di situ. Jangan harap bisa pergi hari ini. Kamu lagi. Kamu ngejar-ngejar aku. Pas banget. Aku akan menyelesaikan urusan denganmu. Bukan cuma 1-2 masalah. Masalah lain kita bicarakan nanti. Kita bahas dulu penipuanmu. Penipuan. Aku masih belum mengerti. Bukankah kamu dan Ju Shanshan teman? Bagaimana bisa kamu melakukannya seperti ini? Aku tidak pernah menyangka ini. Kamu masih sangat muda. Tapi penuh niat jahat. Yang akan berpikir, tak satu pun yang mereka pahami. Apa hubungannya ini dengan Shanshan? Ku beritahu, aku datang hari ini untuk menanyaimu. 23 Juli, siapa yang mengemudi mobil ini? Bagaimana? Uang dari jual foto kemarin belum cukup. Mau lagi? Uang jual foto apa? Kamu sudah jelaskan padaku dengan jelas. Masih berakting. Aku tidak lanjut lagi. Kamu sudah tertipu. Siapa lagi selain diriku sendiri? Kamu masih pura-pura. Aku ambil fotonya. Serahkan ke kantor polisi. Kamu akan lihat betapa hebatnya itu. Apapun yang kamu mau. Asal tidak ada hubungannya dengan Shanshan, aku tak perlu khawatir melukainya lagi. Besok, kalau ada yang tidak datang ke kantor polisi, siapa yang anjing? Aku tunggu besok. Apa? Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Jadi aku harus menemukannya. Foto itu. Kalau kamu bawa ke kantor polisi, Aku tak bisa berkata-kata. Shanshan, bukan Tante Nan yang membicarakanmu. bagaimana bisa kamu berteman dengan orang seperti ini? Itu sangat tidak adil. Aku mengerti. Dia saja lakukannya, mendorong nenek penjual bunga pergi. Kemana lagi kamu mau cari orang yang mau bikin kecelakaan buat kamu? Kamu lihat nih cewek-cewek sekarang. Gak mau berhenti sebelum tujuannya tercapai. Pasti dia itu. Mau dapat uang banyak dari kamu. Bibi Nan, apa yang harus saya lakukan? Menurut saya ini sudah kok. Ini perbuatan yang salah, harus jurus. Dia harus dibawa ke pengadilan. Tapi mereka itu sudah bersekongkol. Mereka bisa saling bersaksi buat satu sama lain. Ini sebenarnya adalah jaringan penipuan. Kalau ibuku masih ada di sini, Pasti dia tidak akan biarkan orang lain. mereka menindas saya seperti ini. Aku kangen sama ibuku. Oke, tenang dulu. Shanshan seumuran dengan Sin kan? Sin juga pasti seperti dia. Apakah dia juga menangis memanggil ibunya? Ketika dia diintimidasi. Ada yang mau bantu dia gak? Shanshan, Bibi Nan akan bantu kamu balas dendam. Bibi Nan, kamu baik banget sama saya. Atur waktu buat ketemu dia. Saya pengen lihat sebenarnya gadis kecil ini kayak apa. Siapa dia sebenarnya?
Hei Shan. Kenapa pesanannya banyak banget? Tentu saja tidak masalah. Tidak. Pasti saya antar tepat waktu jam 10. Nenek dapat pesanan besar. 100 mawar. 30 pot poin setia. Siapa yang mau beli semua ini? Restoran. Harus jalan sebelum jam 10. Cepat ya. Ayo, Cuma segini saja. Apakah kamu klik dengan benar? benar. Nona King Chen, silakan masuk ke dalam. Masuk kemana? Uangnya belum dilunasi loh. Ke dalam. Ini di sini. Terima kasih. Halo. Apakah di sini tempat saya membayar? Kamu tidak butuh sebanyak itu. Cuma segini saja. Tidak. Saya rasa kamu salah paham. Cuma segini saja. Jika kamu masih tahu baik untuk dirimu sendiri, Cepat bawa ini pergi. keindahan dari keserakahan. Tidak akan ada hasil yang baik, baik atau buruk sekalipun. Bukan Bu ini. Saya rasa kamu salah paham. Bu, jangan pergi. Lepaskan. Bu, Bukankah kamu bernama King Chen? Ya. Bagaimana kamu tahu? Kamu kenal saya? Saya tahu latar belakangmu. Besar di panti asuhan. Bekerja di pembibitan bunga. Saya dengar belum lama ini. Kamu dan seorang wanita paruh baya Di depan mobil mewah. melakukan penipuan dengan cara berbaring di jalan. Kamu masih menggunakan kecelakaan palsu untuk membayar uang. Ingin dapat uang tambahannya? Apa yang kamu bicarakan? Penipuan kecelakaan palsu apa? Kenapa terburu-buru? Bagaimana menurutmu gadis ini? Cukup sopan dan cukup cerdas. Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Saya rasa ini tidak. Panti asuhan yang mengajarimu hal itu, kan? Saya katakan padamu, kamu tidak boleh mencemarkan nama baik panti asuhan. Kamulah yang menyesal nanti. Reputasi panti asuhanmu. Saya peringatkanmu. 10.000 yuan ini adalah garis pertahanan terakhir saya. Tolong jangan lagi. Jangan lagi cari masalah untuk anak saya. Jangan pernah bermimpi untuk mengambil uang mereka. Kalau tidak, saya tidak akan sopan lagi padamu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Siapa anakmu? Aku hanya akan minta uangku kembali. Aku tidak akan mengambil apapun lagi. Lihat. Ekor serigala mulai terlihat. Itu terlalu kejam. Apa tadi? Aku merekam kamu mengambil uangnya. Ini bukti kamu memeras. Sudah aku bilang, aku hanya akan minta uangku kembali. Aku tidak akan ambil 1 sen pun darimu. Tapi ini hanya proses kamu mengambil uang yang direkam. Kenapa kamu menjebakku? Siapa kamu? Ini namanya mata ganti mata. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Tapi aku harus mengingatkanmu. Kalau mau hidup makmur, harus mengandalkan kedua tangan sendiri. Jalan pintas yang curang tidak akan membiarkanmu lolos. Bagaimana kalau aku benar-benar rekam video ini? Serahkan ke kantor polisi. Biarkan mereka unggah online. Aku pikir kamu masih bisa. Berapa lama tinggal di kota ini? Kalau aku jadi kamu, aku akan ambil uang ini. Kecelakaan mobil sudah bersih. Aku tidak akan kasih uang lagi. Kecelakaan nenek. Siapa kamu? Jangan lupa buktimu. Ibu Duan, Ibu Duan, ini barangmu. kamu lupa bawa.
Bagaimana cara urus secara resmi? Lihat sekali. Dia pergi ke kantor polisi. Parkir. Kenapa mau kabur? Sudah jam 11. Polisi juga perlu pulang dan istirahat. Lagi pula, aku sudah menunggumu sejak pagi. Aku bahkan belum sarapan. Aku kelaparan banget. Hentikan mobilnya. Aku mau makan sekarang. Ada apa kamu teriak-teriak? Kami tiba di kantor polisi tak lama kemudian. Aku akan ajak kamu cari makan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yang itu, Apa yang berbahaya? Makan sedikit saja. hentikan mobilnya. Shan. Kamu yakin? Kamu mau makan di sini? Aku sudah kehabisan tenaga. Yuk kita cari makan di sini saja. Soal kebersihan di sini, pasti tidak memenuhi standar. Makan sendiri saja. Kalau begitu tunggu aku di sini. Aku sudah tunggu kamu sepanjang pagi. Bos, saya mau semangkuk mie. Tunggu sebentar ya. Sudahlah, biarkan saja sakitnya. Miemu sudah siap. Terima kasih. Shan, apa kamu tidak apa-apa? Kakiku Hah, sakit. apakah parah? Bawa aku ke rumah sakit. Oke, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Terima kasih, dokter. Sakitnya luar biasa. Betapa sialnya. Ini saja terjadi pas kita lagi makan. Oke, ya. Kembali ke sini. Shan, tunggu aku di sini. Aku mau ambil obat. Lepaskan ini. Betapa kotornya. Kalau tidak, pakaian di dalamnya akan basah. Bantu saya lepaskan ini. Di sana banyak orang. Kemungkinan butuh lebih dari 10 menit. Tunggu aku di sini. Kamu melakukan ini cuma karena hal seperti ini. Sampai dirimu sendiri jadi seperti ini. Kamu menabrak seseorang. Kamu harus minta maaf kepada mereka. Berikan mereka ganti rugi yang lebih banyak. Di resume kamu, akan ada ini di masa depan. Itu tidak baik. Kamu dari grup Shancheng. Mana pewarisnya? Jangan khawatir. Aku Putri Han Shiping. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Masalah ini, Aku yakin bisa menanganinya. sekarang kita punya ini. Semuanya akan baik-baik saja nanti. Kamu membuat dirimu terlihat seperti ini. Apa yang bisa dibanggakan? Mengerjakan hal besar. Itu tidak hanya sedikit kecerdikanmu untuk mewarisi grup Shancheng. Masih banyak yang harus kamu pelajari dan baca. Ayah, tolong jangan. Kamu selalu mengkritikku. Asisten Yang. Kamu sedang apa di sini? Mana Shan? Tuan Han membawa Shanshan kembali. Apakah dia punya itu? Ini, ambil aku. Tidak, aku tidak tahu. Ya ampun, kunci mobilku. Masih di dalam baju. Itu asisten Yang. Pasti Dua Tianlang yang menelepon. Dia ingin bajunya. Kamu harus memberitahunya. Bajunya dikirim ke laundry. Biarkan dia mengambilnya. Aku tidak tahu. Siapa tante itu? Jadi kamu di sini. Maaf, aku terlambat. Bau apa di badanmu? Berani sekali kamu bicara begitu. Semua karena kamu. Aku baru sampai. Apa hubungannya dengan aku? Oke, aku tidak mau berdebat lagi denganmu. Bukannya kita perlu pergi ke kantor polisi. Ayo pergi. Ada apa lagi yang bisa dilakukan? Semua foto jadi buram setelah dicetak. Aku tanya kamu, sengaja, ya? Sekarang jam berapa? Aku sudah minta maaf sama kamu. Kamu mau apa lagi? Apa yang aku mau? Aku juga mau tanya, kamu mau apa? Kamu. Harus bagaimana? Tolong kecilin volumenya sedikit ya. Tamu-tamu semua lagi nonton. Ikut aku. Lagi ngapain? Ayo cari tempat. Urusin ini dengan baik. Jelasin yang jelas. Lagi lihat apa? Wakil Presiden. Barusan. Manajer lagi pegang tangan cewek. Hilang. Lagi ngapain? Lepasin aku. Lewat. Mau ngapain? Dasar bajingan. Percaya nggak?
Aku telepon polisi buat angkat kamu? Kamu kebanyakan nonton sinetron. Kalau bukan karena kurang bukti, aku aja mau telepon polisi buat angkat kamu. Aku nggak ngapa-ngapain. Dia itu mesum. Tempat ini terlalu berbahaya. Nggak, aku harus kabur. Bau apa sih? Tianlang, lagi ngapain? Tianlang, ini ruang privat kamu. Dia bisa masuk gimana? Kak, tolong jangan salah paham. Dasar mesum. Kamu bahkan bukan manusia. Ada apa dengan Tianlang? Kak, tolong jangan salah paham. Aku suka cewek itu. Nggak tertarik. Aku mencium bau. Kamulah yang bau. Memanfaatkanku tanpa alasan. Seharusnya aku tendang kamu beberapa kali lagi. Villa di distrik timur termasuk dekorasi. Semua sudah selesai. Sebagai hotel bergaya villa, bisa dioperasikan minggu depan. Beritahu Departemen Perencanaan. Iklankan hotel villa ini. Luncurkan sepenuhnya. Ya, manajer umum. Editor apa bilang? Masih 8 hidangan lama itu. Rasa tanggung jawab dan inisiatif. Itu karena mereka peduli padamu. Dia minta aku tulis iklan. Aku, Ding Hai. Aku veteran, wartawan keuangan. Iklan untuk Villa Hotel Zhengtai. Kamu tahu dari mana? Aku lagi ambil foto. Ayo, partner. Ding Hai. Aku mau nikah. Datang ya nanti. Kamu cantik banget, dia nggak cocok. Pengagum setiaku, kamu datang hari itu, kan? Tentu aku pasti hadir. Sampai jumpa di pernikahan. Cewek kayak ini, akhirnya, pilih pangeran impian. Jadi bro, coba berpikir lebih positif. Dari awal sampai akhir. Aku nggak lihat kamu sebagai lawan jenis. Halo. Aku lagi dengan klien. Hari ini nggak ada waktu. Dah. Enak ya punya King Chen di samping. Masih nggak tahu hargai. Cewek polos lagi. Cewek kaya lagi. Nggak capek? Evergreen, hari ini kita gabung. Gandeng cewek terkaya. Gimana? Buru-buru apa? Aku nggak bisa nandingin kamu. Kamu sanggup bayar? Aku nggak boleh kalah. Kamu sendirian di sini. Biarkan dia sembuh pelan-pelan. Aku pulang dulu. Lily yang bareng aku. Terus ke kantor majalah. Dapat uang lembur. Guling. Dadah. Tunggu, kamu belum bayar. Kamu ingat kita? Terus gimana? Penampilanmu lumayan bagus. Jangan salah paham. Aku bukan orang kayak gitu.
Hidup numpang cewek. Bangsat kurang ajar. Aku punya kerjaan resmi. Cuma kurang satu. Teman yang traktir aku minum. Aku nggak tertarik. Waktu temanmu. Pacar aku basa-basi. Undangan pernikahan dibatalkan. Aku tulus mendoakan yang terbaik buat dia. Kamu lagi ngomongin Liu Yali? Dia bilang ke aku, kalian cuma teman. Itu yang dia bilang ke kamu. Ternyata aku selama ini nggak sadar. Sama kamu. Kok kamu lagi bad mood? Aku nggak tertarik. Cerita rahasia kamu ke aku. Nggak perlu tanggung jawab. Orang asing yang nggak perlu kamu khawatirin. Kadang lebih penting daripada teman dekat. Lebih aman. Orang dekat. Apa itu orang dekat? Keluarga? Teman? Atau pacar? Siapa yang bisa kamu percaya? Orang asing. Pokoknya apa yang aku bilang, jangan ragu lagi. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Jadi apapun yang kau katakan, aku percaya tanpa syarat. Bagaimana kau bisa sampai sini, Zero? Aku datang bawa camilan tengah malam untuk Ding Hai. Tapi saat ku telepon, tidak ada yang bisa dihubungi. Dia tidak suka. Aku naik dan ganggu dia. Mau bantu aku? Panggil dia turun. Ding Hai sedang rapat di atas. Atau aku bantu bawa ke atas? Ya Yuki. Pokoknya sudah lama dengar. Ayo makan bersama. Terima kasih, sudah malam. Kenapa tidak pulang lebih cepat? Hati-hati di jalan. Menipu gadis polos. Ding Hai, kau memang hebat. Mau jalan-jalan naik mobil? Mobilmu di mana? Ayo, Terima kasih. hari ini aku tidak bawa mobil. Karena aku keluar untuk hilangkan kesedihan. Jadi sekarang bagaimana? Kau baru saja belikan aku minuman. Sekarang biar aku traktir teh. Mau kemana kalau tidak mau mabuk? Mau percaya? Orang asing, Mending beli lotre. jalan kaki. Hati-hati. Aku di mana ini? Tempat ini belum dibuka resmi. Tapi rumahku di sini. Rumahmu. Yang mana? Maksud keluargamu. Maksudnya, rumah ini. Milikmu. Ya, kau. Ya, memang benar. Kunci kamar model villa hotel. Apa yang kau bicarakan? Gimana bisa jatuh ke tangannya? Sekarang, kembalikan kuncinya, dong. Rumahmu segede apa? Per meternya berapa? Hak miliknya gimana? Kenapa ketawa? Parkiran? Kamu lagi ngapain? Nyetir? Gila lo. Sakit saraf. Penyelidikan kecelakaannya masih berjalan. Pasti Lili yang mulut besar lagi. Nenek nggak nyalahin yang bikin kecelakaan. Kenapa? 2 alasan. Pertama, karena kamu. Karena kecelakaan mobil ini. Kami, kakek dan cucu. Jadi lebih dekat, kan? Alasan lain.
Setiap orang punya etika, moral, dan rasa benar salah. Yang kabur itu alasan kaburnya. Karena dia, aku tahu aku salah. Tapi aku sadar udah berbuat salah. Gak seharusnya kamu kabur. Oke. Lihat, kita berdua duduk di sini sekarang. Menikmati pemandangan indah. Pasti seneng banget mereka. Kadang melepaskan. Malah lebih gampang dapat kebahagiaan. Coba lepaskan. Nenek aja bilang gitu. Ya udah kalau gitu. Bagus. Maksudmu? Adiknya si pemilik mobil sport. Dia yang nabrak Nenek Su. Adikku waktu itu. Juga karena takut. Makanya dia pergi. Sekarang dia sadar salah. Mau ganti rugi juga. Dia minta tolong sama aku. Aku benar-benar harus membantu. Dia adalah adik iparku. Kamu juga punya keluarga. Kamu mengerti perasaanku, kan? Tapi jika memang begitu, Nenek Su, itu terlalu tidak adil. Aku akan menebusnya untuknya. Memang itu. Mereka akan meminta uang darimu. Pokoknya, tolong rahasiakan ini dari saya. Oke? Sudahlah, Anggap saja aku tidak datang ke sini hari ini. Dia tidak memberitahu saya apapun. Anggap saja saya. tidak mendengar apapun. Saya sudah tahu. Kamu yang paling baik untukku, Lily. Baiklah, aku akan ceritakan semuanya padamu. Kamu yang putuskan apa yang harus dilakukan. Kincen masih menunggu saya transfer uang ke dia. Saya pergi sekarang. Tunggu, Lily. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu harus transfer uang ke Kincen. Ayo duduk, silakan duduk. Bagaimana begini? Biarkan saya yang beri uangnya. Ketika kamu mau transfer uang, saya yang langsung transfer ke Kincen. Dengan begitu dia akan menerimanya. Jangan lupa berikan struknya padaku. Apakah ini tidak apa-apa? Kincen pasti akan kembali padaku. Jika ada apapun yang terjadi nanti. Biarkan dia datang mencari saya. Lily. Kamu gila ya? Apakah masalah yang salah? Apakah aku? Gak banyak uang yang kamu berikan aku? Kamu memberiku tambahan 100.000. Sempurna 100.000. Kamu membuatku ketakutan sekali. Shanshan ingin menyenangkan hati kakak iparnya. Makanya dia berusaha sekeras itu. Apa yang kamu bilang? Uang itu diberikan padamu oleh Shanshan. Telepon Nenek Su. Shanshan, kenapa dia melakukan itu? Dia tidak melihat. Kamu khawatir tentang kecelakaan mobil. Sibuk, aku sangat lelah. Aku tidak ingin kamu begitu lelah. Menurutku dia cukup benar. Ini semua sudah lalu. Sudah lama sekali. Aku pikir kita harus pertimbangkan situasi sebenarnya, kan? Dengan uang ini, bisa bikin ekonomi sedikit lebih nyaman. Apalagi, kamu sekarang bikin parfum. Kita butuh uang sebanyak itu. Kalau begitu uang ini, bukan Shanshan yang bayarin. Kamu dengar pendapat Shanshan soal ini. Ini terkait pacarnya. Jadi dia sudah merasa epidemi internal mengerikan. Aku pikir kita harus lupakan King Chen. Aku bisa sadar, aku akan cari dia. Tidak. King Chen. Shanshan, aku di sini. Bagaimana perasaan kakimu? Jauh lebih baik. Kenapa kamu ajak aku ketemu? Kamu terlambat. Maaf. Aku kan sudah datang. Ngomong-ngomong, kasih aku nomor rekening bankmu. Aku akan kembalikan uangnya padamu. Kenapa kamu begitu senior? Shanshan, terima kasih. Aku hargai kebaikanmu. Tapi aku akan ambil uangmu. Apa yang terjadi di sini? Kalau kamu tidak setuju, paling aku ambil tunai saja. Aku akan ke rumahmu. Jujur, aku bukan tandinganmu. Sebentar aku kirim pesan. Insiden nenek tertabrak mobil. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata nenek, melepaskan sebenarnya lebih mudah. Untuk meraih kebahagiaan. Jadi aku pikirkan. Sementara, mari kita jangan kejar lagi masalah ini. Kamu benar-benar sudah putuskan untuk menyerah? Tianlang sudah kembali. Kenapa baru sekarang pulang? Shanshan sudah menunggu di sini. Sudah lama sekali. Kakiku sudah sembuh. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Waktu itu sangat tepat. Bawa aku ke rumah sakit. Apa yang harus Shanshan ucapkan terima kasih padanya? Kalau saja dia tidak percaya, kata-kata si pembohong, mereka akan bawa kamu ke kantor polisi. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Masalah itu belum sepenuhnya diselidiki. Kenapa kamu masih anggap serius? King Chen itu pelaku berulang. Terakhir aku hampir saja. Aku ditipu seorang nenek. Kamu bisa percaya kalau dia percaya. Dia membantuku menyelesaikannya. Kecelakaan yang direkayasa sama. Nyata. Masih tidak percaya. Penipu itu minta uang lagi dari Shanshan. 100.000 yuan. Shanshan tunjukkan bukti transfer bank. Tunjukkan padanya. Kak Sue King. Apa yang kamu lambat-lambatin? Tunjukkan padanya. Lihat ini. Sudah kuduga aku tidak bohong padamu. Tianlang, aku pernah lihat gadis itu sebelumnya. Terakhir aku kasih dia 10.000 yuan. Dia tidak mau. Mungkin dia pikir itu terlalu sedikit. Kali ini dia minta 100.000 lagi dari Shanshan. Kurasa dia sudah bisa kendalikan Shanshan. Lihat ini.
Kalau kita bertiga, kamu tidak percaya? Percaya saja pada foto itu. Bukannya foto itu juga? Apakah kamu membelinya dengan uang? Dari sudut pandang ini, Kita berempat semua ditipu. Mereka semua adalah korban. Apakah kamu tidak berpikir dengan benar? Kenapa kamu memberinya uang lagi? Orang macam itu. Semakin banyak kamu mendengarkannya, semakin dia merasa mudah ditindas, semakin dia memanfaatkanmu. aku hanya takut dia. Apakah dia akan menimbulkan masalah lagi untukmu? Sungguh bodoh. Aku yang akan menangani ini untukmu. Kamu lihat itu bukan? Tianlang bilang dia akan membela MU. Ini milikmu. Kesempatan bagus untuk membangun perasaan. Tidak kuduga kamu bersedia membantu Shanshan. Hati yang sangat baik. Keluarkan struknya. Aku awalnya ingin menjauhkan Tianlang dari King Chan. Tidak disangka malah menjadi bumerang. Tianlang, Berapa kali aku bilang ini? Tidak bisakah kamu mengetuk pintu dulu? makan buahnya. Tianlang, Masalah King Chan. apa yang rencanamu lakukan? Kita tidak bisa biarkan dia terus begini. Berkali-kali. Menimbulkan masalah untuk kita. Tidak ada serangan balas. Dia pikir kita takut padanya. Kamu akan melaporkannya ke polisi lagi? Kenapa tidak dilaporkan? Pengacara Chen punya struk ini darimu. Itu bisa membuat dia masuk penjara. Tianlang, tolong jangan lakukan ini. Bagaimanapun juga, kita berteman. Kamu sudah gila. Jika kamu menganggap teman, ini harus dilakukan. Apakah kamu mau ditindas lagi berkali-kali? Dia punya alasan sendiri melakukan ini. Kamu tidak tahu dia yatim piatu. Ketika saya masih sekolah, untuk mendapatkan uang, untuk anak-anak di panti kesejahteraan, membeli makanan dan buku, dia pergi memetik bunga liar untuk dijual. Karena itu, dia sangat menghargai uang. Itu bisa dipahami. Tianlang, tolong maafkan dia kali ini. Oke? Kisah hidup yang luar biasa. Itu tidak boleh disihat. Digunakan sebagai alasan untuk melakukan kejahatan. Tianlang, lihat, aku adalah sebagai temannya yang baik. Lepaskan dia saja. Aku jelaskan. Aku tidak akan memanjakannya lagi. Kamu tidak bicara. Aku anggap itu iya. Kamu sangat baik padaku. Aku sangat tersentuh. Apa yang kamu lakukan? Orang gila. Katakan, apa yang kamu inginkan dari saya? Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengannya. Wanita tak tahu malu sepertimu. Berbuat salah. Dan masih merasa paling benar sendiri. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku lebih sibuk darimu. Tanda tangani. Apa? Surat jaminan. Aku jadi tidak melakukan lagi. Aku tidak akan bertemu dengan Shanshan. Aku jadi tidak akan melakukan lagi. Jangan ribut tentang kecelakaan mobil itu. Terlepas dari apapun alasannya, aku berjanji tidak akan menipu uang orang lagi di masa depan. Akan berusaha menjadi kaya melalui kerja keras. Apa ini? Ini adalah surat jaminan untukmu. Aku berjanji pada Shanshan akan memaafkanmu. Tapi aku tidak berpikir begitu. Kamu akan belajar untuk bersyukur. Untuk mencegahmu menipu lagi. Aku menyusun surat jaminan ini. Setelah menandatangani, barulah aku akan menepati janjiku. Janji apa? Aku akan melepaskanmu dari masalah ini. Hanya satu kesempatan. Nurupati, aku akan melepaskanmu dari masalah ini. Jika bukan karena Shanshan, sudah lama aku mendukungmu. Kecelakaan mobil menyerangku. Sumiguchi. Itu semua salah paham. Kau tidak boleh memfitnahku. Berani melakukan tapi tidak berani mengakui. Oh begitu. Lihat kamu pertama, mendorong seseorang ke posisi penjahat. Lalu mereka mengancam dan memerasmu, bukan? Aku yakin tidak akan lama lagi. Kau juga akan menuduhku melakukan pelecehan seksual. Lalu meminta aku memberi ganti rugi finansial, bukan? Apa maksudmu? Kau sudah menghinaku. Kau dan Shanshan. Bagaimana bisa ada orang yang tertarik dengan orang sepertimu? Baunya sangat menyengat, tidak tertahankan. Aku merasa jauh lebih baik. Rasa ini. Ini. Kamu. Ini untukmu. Kenapa rasanya? Rasa yang segar dan nyaman.
King Chen Ahai. Memberikan uang. Terima kasih. Kenapa kamu terlalu sopan padaku? Apakah 2.000 cukup? Sudah cukup, mereka tidak kekurangan uang. Itu beda. Dia adalah putri bosmu. Beri hadiah lebih banyak. Mungkin itu akan lebih baik untukmu. Kamu benar-benar percaya apapun yang dikatakan. Ini adalah uang hadiah pernikahan. Untuk wanita yang dulu aku kejar. Itu sudah cukup. Oh tidak, aku sudah jadi berhubungan. Aku sudah selesai. Aku harus pergi sekarang juga. Aku akan menghubungi ibuku. Katakan padaku kau di sini bersamaku. Minta dia menunggu sebentar. Lakukan perlahan. Tidak pernah. Pada awalnya memang salahku. Seharusnya aku tiba tepat waktu. Atau berkali-kali, kalau mau menelpon juga tidak apa-apa. Bisakah kau bantu saya bujuk dia? Aku takut dia marah padaku. Apakah ibuku? Maaf sudah menyakitimu. Tentu saja tidak. Aku hanya terlalu bodoh. Ahai, tolong bantu aku pikirkan solusinya. Apa yang harus lakukan? Itulah cara membuat Bibi senang. Bodoh. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. King Chen, jangan salahkan ibuku. Dia membesarkanku sendirian. Itu tidak mudah. Harapan tinggi untukmu. Itu juga karena cintanya padaku. Kamu tidak berkata seperti itu. Tentu aku tahu. Kamu sungguh baik hati. Seiring waktu berjalan, ibu pasti akan mengertimu. Dia pasti akan menyukaimu. Tuangkan aku segelas anggur. Terima kasih. Kamu adalah pria itu. Atau temannya wanita itu? Bagaimana denganmu, kawan? Teman wanita itu. Sebenarnya kita sudah bertemu sebelumnya. Kamu mungkin tidak ingat. Lain kali. Mari kita makan bersama suatu hari nanti. Oke. Ahli waris pertama grup Chin sudah datang. Lalu apa mereka ya? Apakah itu tuan laki? Hanya orang tua. Apa hebatnya itu? Duan Tianlang pantas mati. Kenapa dulu aku nggak minta lebih banyak uangnya? Tante, aku datang. Maaf ya, Tante. Aku adalah hari ini soalnya ada urusan mendadak. Laparan belum? Aku mau masak buat Tante. King Chen, Kalau kamu panggil dia, Tante. kalau kamu memang serius, Bagus, itu bagus. Aku minta kamu lakukan sekarang juga. Pergi dari rumah kami sekarang juga. putuskan hubungan dengan Ahai. Tante, tolong jangan marah. Maaf, aku salah. Tolong maafin aku. Selain maaf, kamu cuma bisa minta maaf. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu pikir kayak gini? Cocok nggak buat Ahai kami? Aku cuma punya satu anak, Ahai. Atau semua? Jerih payah seumur hidup. Aku gak bisa biarin Ahai dirusak sama tanganmu sendiri. Tante, jangan. Pasti akan keras. Demi jadi istri yang baik untuk Ahai. Tante, percaya aja sama aku. Tolong jangan pisahkan aku dari dia. King Chen, jangan salahin aku kalau keras. Kamu anak yatim. Latar belakang pendidikan gak usah dibahas. Kerja dan latar belakang keluarga gimana? Bahkan orang tua yang paling dasar. Kamu gak punya. Apa yang kamu punya? Buat bertanggung jawab ke Ahai? Anakku, Ahai, ditakdirkan untuk sukses besar. King Chen, aku mohon. Aku, Jangan jadi penghalang buat dia, ya? Tante, maaf. Aku nggak bisa setuju. Soalnya aku cinta dia. Kamu, Nggak penting. Seiring waktu, Bibi pasti akan tahu. Aku sangat mencintai Ahai. King Chen, terus maju. Bibi pasti akan menerimamu. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Selamat datang kepada kedua mempelai baru. Penampilan gemilang. Mari kita hargai yang paling indah. Mengirimkan doa untuk mereka. Aduh, jadi dia adalah pacar dari pewaris Heng Tai. Tidak enak itu. Dia pergi tanpa masuk ke villa. selamat datang berkunjung lagi lain kali.
Hari ini adalah pernikahan mantan pacarmu. Baiklah, aku traktir minum. Aku butuh bantuanmu. Kalau mau, Aku lewati diskusi dengan Tianlang. Tidak, aku tidak perlu cari dia. Aku mau tanya kamu. Hari aku bawa kamu ke villa itu. Tolong jangan beritahu dia. Aku sudah lupa kalau kamu tidak sebut. Kenapa tidak boleh bilang ke dia? Kamu takut dia buat masalah untukmu. Tolong jangan beritahu dia. Selain itu, tolong lupakan hal itu. Baik. Aku janji padamu. Jangan beritahu dia. Terima kasih banyak. Aku yang traktir hari ini. Minum apa saja, aku yang bayar. aku lagi mood bagus. Mari kita minum bersama. Terima kasih. San Changqing, wajahmu kedutan, kan? Proyek sepenting ini. Aku jelas memberikannya padamu. Villa Hotel Santai, kunci showroom. Ada padamu? Kuncinya ada padaku. Ada apa? Aku jelas memberikannya ke San Changqing untuk dia mengambil foto. Kenapa ada di tanganmu? Pemimpin redaksi. Walaupun saya bertanggung jawab untuk penulisan iklan, tapi hanya melihat fotonya. Villa Hotel, apa kelebihannya? Jadi kamu sendiri. Saya pergi merasakannya. Saya lihat sendiri dan selesai. Ini kuncimu kembali. Saya pergi sekarang. Naskah yang selesai diserahkan padamu. Tidak. Saya baru terima. Hotline pengaduan Chin. Karyawan kami menyalahgunakan showroom untuk membatalkan kontrak iklan. Mereka akan menuntut kami. Itu kamu kan? Kamu yang lakukan, ya? Tidak, bukan saya. Bukan kamu, itu kamu. Bagaimana mungkin ini saya? Kuncinya cuma ada sekali. Di tangan kalian berdua. Saya lihat di luar jam kerja. Saya tidak menyalahgunakan. Jangan bilang. Pergi ke Sentai jelaskan. Kalau ini, kontrak iklan tidak ditemukan. Kamu sebaiknya mengundurkan diri. Pergi ke showroom. Bocah, kamu sudah pakai tempat, bersihkan. Saya sama sekali tidak masuk. Bagaimana saya bisa tahu? Segera menuju ke Hotel Sentai. Cari cara untuk beriklan. Hak agensi dikembalikan. Sudah saya tanyakan untukmu. Tapi manajer umum Chin, keputusan yang dibuat secara pribadi. Manajer umum Duan Tianlang. Pastikan aku. Terakhir kali aku jual foto. Masa sih dia menyentuh pacarnya. Wanita bau itu. Berani-beraninya kau mengkhianatiku? Kau menabrak Duan Tianlang. Pacar. Apa kau gila? Aku benar percaya. Wanita itu. Aku takkan melepaskannya. Kenapa kau turun? Tentu saja, kami datang menyebutmu. He Tianlang, Apa kau siap? Jalan. Halo Ketua Duan. Izinkan aku memperkenalkan dulu. Putraku, Duan Tianlang. Universitas Columbia. Magister Administrasi Bisnis. Para anggota dewan yang terhormat.
Hotel Oihengtai. Posisi manajer umum masih kosong. Ketua dan aku memutuskan, Tian Lang akan mengambil alih sementara. Mampu atau tidak? Tunggu 3 bulan. Biarkan semua menilai nanti. Izinkan aku bicara sedikit. Sebenarnya, kualifikasi akademik ini, itu sekunder. Yang paling penting dalam mengelola hotel, pengalaman. Tian Lang baru pulang ke Tiongkok. Menduduki posisi sepenting ini, mungkin tidak tepat. Aku setuju dengan Ketua Su, Lian Shueqing. Dia juga mulai sebagai ketua tim. Tian Lang langsung ditunjuk sebagai manajer umum. Mungkin sulit meyakinkan publik. Kata-kata dari Dewan Direksi. Keduanya masuk akal. Aku terbuka dengan pendapat semua. Aku punya saran. Di tangan keluarga anjing. Itu bulan lalu. Kinerja penjualan hotel. Ini adalah nilai Shueqing. Shueqing selalu mencari kemajuan sambil mempertahankan stabilitas. Tidak pernah. Kita tidak pernah mengecewakan. Direktur Su, silakan lanjutkan. Saya bersedia menerima setiap ujian. Menurut pendapat saya, Tian Lang. Pertama, pergi ke departemen penjualan untuk memimpin pekerjaan. Jika 2 bulan kemudian, Tian Lang bisa membuat kinerja penjualan hotel. Berdasarkan capaian Shueqing, naik 5 poin persentase. Maka kami akan mengakui kemampuannya. Kemampuan Tian Lang. 5 poin persentase. Itu agak terlalu sedikit. Tian Lang. Saya akan meningkatkan penjualan. Dalam 2 bulan. Naik 10 poin persentase. Anak muda. Jangan berjanji yang tidak bisa kamu penuhi. Kurang dari 2 bulan kemudian. Silakan periksa ini, anggota dewan. Saya akan berikan kamu 2 bulan. Namun, wakil ketua, posisi general manager sudah kosong terlalu lama. Itu juga tidak baik. Saya mengusulkan Shueqing yang mengambil alih sementara. Saya setuju. Shueqing sudah bekerja lama di hotel ini. Kinerja kerja selalu cukup teratur dan bisa diandalkan. Saya merasa tenang dia jadi general manager. Tadi Old Duan. Saya membicarakan masalahnya, bukan menyalahkan orangnya. Kamu tidak keberatan kan? Tidak apa-apa. Shueqing, kerjakan dengan baik. Jangan biarkan kami kecewa. Saya pasti akan bekerja keras. Silakan tenang saja. Saya pergi dulu. Ayo pergi. Silakan jalan pelan-pelan. Anak muda memang suka gegabah. Bagaimana mau mengerjakan hal besar di masa depan? Ini bukan gegabah, ini keyakinan. Saya mengikuti paman. Sudah bertahun-tahun. Apa kau kira saya melakukan ini setiap hari? Hanya sekadar mengobati penyakit dengan obat? Rapor saya. Ini harus saya buat untuk dia lihat. Dia takkan memaafkan kalau saya tak kerjakan dengan baik. Apa Paman Tian Lang sudah tahu dari awal? Kamu harus ke departemen penjualan. Dia sudah menduga. Saya tak mudah dapat posisi ini. Posisi direktur utama. Oke, kalian semua. Ada tugas baru, kerjakan dengan baik. Jangan bermaksud. Baik. Tahu. Tahu? Tian Lang, Soal rapat dewan, tolong jangan dipikirkan. saya hanya... Saran ketua Su tak ada hubungannya denganmu. Para dewan. Semua ingin memaksimalkan keuntungan grup. Hari ini, saya dan kakak didorong ke depan. Ini untuk buat kami bersaing. Hanya dengan persaingan, baru keuntungan hotel bisa maksimal. Syukur tak ada salah paham. Oh iya, Bagaimana paman saya bisa tahu? Dewan Direksi mungkin keberatan. Ini hal yang sederhana. Siapa percaya orang baru? Kau tak pernah suka kalah. Kali ini, saya dan kakak. Saatnya berhadapan. Kemenangan dan kekalahan saya hanya untuk orang luar. Bahkan kalau menang, itu hanya untuk anggota dewan. Jangan bergosip lagi. Seolah kau sudah. Seperti kau mengalahkan saya. Ngomong-ngomong, ini departemen penjualan. Pertahankan kerja bagusnya. Oke, saya duluan. Wakil Presiden, Manajer Umum.
Mereka cukup tahu banyak informasi. Saya akan membantunya dengan lebih baik di masa depan. Ngomong-ngomong, kalau ada berita apapun, lapor ke saya segera. Mengerti. Saya pasti akan melakukan situasi kelas 2. Lapor ke manajer umum dengan segera. Minggir. King Chen, apa yang kamu pakai sampai baunya enak banget? Wanginya sangat enak. Apakah baunya enak? Ini parfum yang baru saya campur sendiri. Kamu suka? Kamu masih suka kan? Tolong siapkan satu botol untukku. Bagus sekali, maka kamu adalah pelanggan pertamaku. Terima kasih. Benar kok. Bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Kamu bisa minta apapun yang kamu inginkan. Kirim bunga. Tidak masalah, mau dikirim kemana? Pukul 10.30, Hotel Zentai. Kantor manajer umum. Atas nama Gaston. Orang asing. Saya juga tidak tahu. Nanti kamu akan tahu kalau sudah sampai di sana. Oh ya, ini adalah pelanggan terbesar kita. Kamu harus tangani ini dengan serius. Oke, serahkan padaku. Yang ini sudah baik. Kamu bisa tenang. Saya bisa menangani urusan ini. Manajer umum. Saya sudah bekerja keras selama 5 tahun. Akhirnya saya bisa masuk ke kantor ini. Ini adalah apa yang pantas saya dapatkan. Masuk. Oh, itu kamu. Bagaimana kamu tahu manajer umum Duan Sueking ada di sini? Saya datang ke sini untuk mengirim bunga. Keluar. Kamu tidak perlu melakukan ini. Jangan salah paham. Saya tidak mau tinggal lebih lama di sini. Saya akan pergi setelah selesai mengirim bunga. Kalau itu sangat berhasil, kamu masih penyakit doakan manajer umum Duan Sueking. Apakah kamu percaya saya akan mengambil keamanan manajer umum Duan Sueking? Kenapa kamu tidak bisa diajak berunding? Saya bisa sebenarnya itu. Dia akan pergi. Berhenti. Jangan bergerak. Kamu taruh bunga itu di sana. Saya ingin tahu siapa yang mengirim bunga. Silahkan. Jangan cari. Bunga apa ini? Bunga ini adalah Blue Bell. Bunga ini melambangkan datangnya kebahagiaan. Pasti diberikan temanmu. Tangkap dia. Iya. Apa yang kamu lakukan? Cepat periksa tasku. Ada senjata pembunuh? Jangan periksa tasku. Ada senjata pembunuh? Tidak ada apa-apa. Keluar. Sudah selesai periksa? Tolong tanda tangani. Ini hanya kesalahpahaman. Kalau tidak puas. Bisa bicara dengan pengacara saya. Seksi Inggris. Aduh, bunga salah kirim orang. Gaston itu nama Inggris Tianlang. Siapa yang kirim bunga ke sini? Saya mau bawa bunga ini. Berhenti di sana. Pengirim bunga namanya Sunan. Maaf, saya tidak bisa membuka informasi tamu. Taruh bunga di sini. Saya bayar 2 kali lipat. Kalau ada, kalau tidak puas, bisa hubungi pengacara saya. Apakah Bapak Gaston Duan di sini? Saya. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu tahu saya di sini? Halo. Saya dari toko bunga ini. Pengiriman bunga. Pak Gaston, mohon tanda tangan untuk ini. Ini Gaston. Gaston yang mana? Inilah, aku di sini. Dia yang suruh kamu cari aku. Bukan Xiang. Namamu ada di kartu ini. Coba lihat sendiri. Tolong tanda tangan dulu. Aku nggak mau terima bunga ini. Aku cuma bertugas mengantar. Kamu bisa minta refund sendiri. Bisa tolong tanda tangan dulu? Bunganya sudah berantakan. Aku nggak terima. Alamatnya salah. Bukan urusanku. Bisa tanda tangan? Akhirnya ketahuan juga. Menerobos toilet pria dan menyerang orang di bandara. Skema kecelakaan palsu. Sekarang malah mengancam. Sudah tahu kamu preman wanita. Kamu yang bajingan. Gigolo tak tahu malu. Kamu, Kamu marah aku. Aku belum beresin sama kamu. sebelum aku marah, pergi sana. Kalau tidak, aku bersin tuntas sama kamu. Tanda tangan atau tidak, terserah kamu. Ya,